pembelajaran hari ini dalam cekar nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan yang buka 10, kita lanjut lagi materi kita mengenai pergeseran kurva keseimbangan. Kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana titik keseimbangan pasar, yaitu ketika kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran. Ya kan? Nah, bagaimana perubahan permintaan dan perubahan penawaran mengakibatkan perubahan kurva keseimbangan pasar? Hari ini akan kita bahas. Nah, bagaimana efek perubahan permintaan mengakibatkan pergeseran kurva keseimbangan pasar? Kita akan gambar sebuah garis vertikal dan garis horizontal, yang mana di titik P atau price, di garis vertikal ada titik price, dan di horizontal ada kuantitas atau banyaknya jumlah barang. Pertama kita gambarkan dulu keseimbangan mula-mula ya, di mana bertemu pada Q1 dan P1 menghasilkan kurva demand dan kurva supply. Inilah dia titik keseimbangan pertama atau equilibrium yang pertama. Ya, bisa ya? Oke. Nah, katanya perubahan kurva permintaan mengakibatkan perubahan keseimbangan pasar. Nah, bagaimana misalnya permintaan naik ya? Permintaan naik diakibatkan oleh misalnya yang pertama kenaikan pendapatan, maka permintaan naik. Yang kedua, kenaikan selera, maka permintaan naik. Yang ketiga, kenaikan harga barang substitusi, maka permintaan naik. Yang keempat, penurunan harga barang komplementer, maka permintaan naik. Dan yang kelima, adanya ramalan kenaikan harga ke depan, maka permintaan akan naik. Perubahan faktor itu akan menyebabkan permintaan naik. Maka kalau permintaan naik, kurva permintaannya bergeser ke kanan. Ya, maka muncullah permintaan yang baru, yaitu pada Q2 bertemu dengan titik P2 muncul permintaan yang baru, sementara penawarannya tetap. Ya, permintaannya meningkat, penawaran yang tetap. Maka apa yang terjadi terhadap harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan? Nah, muncul equilibrium yang kedua ya. Ketika muncul nih, tadi penawarannya tetap, sementara permintaannya berubah ke kanan, bertambah, maka muncul perpotongan equilibrium yang kedua, yaitu E2. Maka dari gambar ini kita bisa melihat bahwa muncul equilibrium yang kedua atau keseimbangan yang kedua. Maka akibat dari permintaan bertambah, ya, kurva permintaannya bergeser ke kanan, sementara penawarannya tetap, ya, lebih banyak nih yang minta, ya, banyak orang yang mau beli, banyak orang yang mau belanja, sementara barang yang ditawarkan, barang yang jual tetap, maka jumlah kuantitas keseimbangan bertambah, ya, naik. Sementara kalau lebih banyak permintaannya, permintaan bertambah, sementara kuantitasnya tetap atau barang yang ditawarkan tetap, maka harga akan naik. Nah ya, selanjutnya, bagaimana kalau permintaannya menurun? Ya, kita gambarkan lagi keseimbangan mula-mula, di mana ada sumbu vertikal di titik price dan sumbu horizontal di titik kuantitas atau jumlah barang. Price itu harga ya. Oke. Di Q1 bertemu dengan price 1 atau harga yang pertama, muncul titik kurva demand atau D1 atau permintaan 1. Dan muncul kurva penawaran 1 atau penawaran mula-mula S1. Maka perpotongan demand dan supply muncullah equilibrium yang pertama. Nah, katanya permintaan menurun diakibatkan misalnya kebalikannya ya. Pendapatan masyarakat menurun, maka belanjanya akan menurun, atau banyaknya barangnya dibeli oleh masyarakat akan menurun. Yang kedua, lagi nggak selera makan, atau misalnya lagi nggak trendy, maka menyebabkan permintaan menurun. Yang ketiga, harga barang substitusi
turun, maka permintaan turun. Yang keempat, harga barang komplementer naik, maka permintaan turun. Dan yang kelima, ya, diramalkan kalau masa depan kalau harga akan turun, maka permintaan barang hari ini akan turun. Maka kalau permintaan turun, kurva permintaan bergeser ke kiri, muncullah D2 atau demand yang kedua. Ya, berarti kalau permintaan turun, kuantitasnya turun ya, ke kiri ya. Iya, ya, perhatikan kurvanya dari Q1 ke Q2 dia ke kiri, menurun. Pada titik P2 muncullah demand yang kedua, berpotongan lagi ya dengan supply-nya, maka akan muncul supply atau equilibrium yang kedua. Nih, equilibrium yang kedua. Maka, nah, apa yang terjadi kalau permintaan menurun sementara barang yang dijual atau barang yang ditawarkan di pasar tetap? Maka pertama, kurva permintaan bergeser ke kiri. Yang kedua, jumlah barang keseimbangan menurun kalau permintaannya menurun. Yang ketiga, kan jumlah barang tetap nih di pasar, sementara yang beli menurun nih, gak ada yang beli, maka jumlah barang di pasar akan banyak, ya, tidak laku. Maka kalau barang tidak laku, apa terjadi? Harga turun. Katakan kabar P2 ke P1 ke P2 dia turun. Nah, yang kedua, tadi kan efek perubahan permintaan. Yang kedua adalah bagaimana efek perubahan penawaran terhadap pergeseran kurva keseimbangan pasar. Kalau penawarannya meningkat, ya, kita gambarkan lagi kurva, ada sumbu vertikal di titik P dan sumbu horizontal di kuantitas. Ya, di P1 dan Q1 muncullah kurva demand yang pertama, sudah, dan muncul supply yang pertama. Maka perpotongan demand dan supply muncullah titik equilibrium atau titik keseimbangan yang pertama. Katanya meningkat ya, penawarannya meningkat. Apa yang menyebabkan penawaran meningkat? Apa yang menyebabkan barang yang dijual di pasar meningkat? Yang pertama, kalau misalnya biaya produksinya turun, maka kuantitas supply-nya naik. Yang kedua, kalau sumber daya alamnya atau sumber daya yang digunakan, yang diperlukan itu banyak, maka penawaran juga akan banyak. Yang ketiga, kalau pajak dari pemerintah turun, maka banyak yang bisa ditawarkan, penawaran naik. Kalau subsidi dari pemerintah naik, maka penawaran naik. Kalau teknologi meningkat, ya, maka penawaran naik. Kalau tidak ada bencana alam, maka penawaran akan naik. Kenaikan penawaran akan menyebabkan banyaknya jumlah barang yang ditawarkan, maka kuantitas bertambah, ya, kuantitas keseimbangan bertambah. Sementara permintaannya tetap, supply-nya bertambah, permintaannya tetap. Maka muncul kurva supply yang kedua, ya, di titik Q2 ke kanan, ya, ketemu di P2. Perhatikan, ini supply-nya ke kanan. Kalau ke kanan bawah ya, supply itu ke kanan bawah. Oke? Nah, dia bertambah. Kalau penawaran bertambah di ke kanan, sama permintaan juga bertambah di ke kanan, tapi ke kanan bawah. Ya, perhatikan, muncul supply yang kedua. Ini dia. Maka muncul perpotongan yang baru atau equilibrium yang baru. Nih. Ya, muncul equilibrium yang baru. Maka kalau misalnya penawarannya meningkat sementara permintaannya tetap, apa yang terjadi? Pertama, kurva penawaran bergeser ke kanan. Yang kedua, jumlah kuantitas keseimbangan atau barang keseimbangan naik. Yang ketiga,
kan penawarannya bertambah, jumlah barang yang ditawarkan makin banyak nih di pasar. Sementara permintaan atau banyaknya orang yang beli itu barang tetap, maka tetap aja barang tidak laku atau barang banyak di pasar menumpuk ya. Maka kalau barang terlalu banyak di pasar, harga akan turun. Perhatikan dari P1 ke P2, harganya turun. Nah, bagaimana kalau penawarannya turun? Ya, tadi penawarannya naik ya, banyak nih yang menjual, memproduksi. Nah, bagaimana kalau penawarannya turun? Ya, penawaran turun, kita gambarkan lagi, ada sebuah vertikal dan sebuah horizontal di titik P dan titik Q1 dan P1, muncullah demand yang pertama, ya, kita ketemukan titiknya. Muncul di demand yang pertama dan di supply yang pertama macam muncul titik equilibrium yang pertama. Oke, nah penawaran turun diakibatkan oleh misalnya biaya produksi naik, maka akan menyebabkan penawaran turun. Yang kedua, sumber daya alam menipis sedikit ya, maka penawaran akan turun. Yang ketiga, pajak dari pemerintah naik, maka penawaran turun. Yang keempat, subsidi dari pemerintah menurun, maka penawaran menurun. Yang kelima, teknologi menurun atau merosot, maka penawaran menurun. Banyaknya jumlah barang yang dijual atau diproduksi akan menurun. Dan yang kelima, terjadinya bencana alam, maka menyebabkan penawaran menurun. Kalau penawaran menurun, berarti jumlah barangnya itu berkurang. Kalau berkurang, dia ke kiri atas. Ya, ke kiri atas. Maka dari Q1 ke Q2 dia ke kiri. Nah, apa yang terjadi dengan harga? Nah, penawarannya turun, jumlah barang di pasar itu menurun, sementara permintaannya tetap nih. Ya, barang yang di pasar sedikit, makin sedikit, tapi permintaan atau banyaknya barang yang mau dibeli masyarakat tetap. Maka harga akan naik. Iya, tengok. Dari P1 ke P2 dia naik ke atas. Nah, ini ya. Maka muncul equilibrium yang kedua. Nih, muncul equilibrium yang kedua. Penawarannya turun, yaitu kurva penawaran. Kalau penawaran turun, kurva penawaran bergeser ke kiri atas. Jumlah barang keseimbangan menurun. Yang ketiga, karena barangnya menurun di pasar, ya, barangnya itu stoknya sedikit di pasar, sementara permintaannya terus bertambah, maka barangnya menjadi langka, ya kan? Iya, kayak pandemi kemarin, masker nih, ya, karena adanya wabah itu, awalnya itu, itu permintaannya meningkat ya, permintaan meningkat, sementara penawarnya tetap, saya gitu. Oke, kita asumsikan ini penawarnya turun, sementara permintaan tetap. Ya, permintaan terus ada, tetap. Sementara penawaran di pasar turun. Maka stoknya itu jadi langka, barang jadi langka. Kalau barang langka, harga akan naik. Lihat dari P. Langka, kalau barang langka, harga akan naik. Lihat dari P1 ke P2. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran